Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa syukru lillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qassasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Al-Mu'minin ayat 78. Yang sama kita hormati pengurus Majelis Taklim, ketua, sekretaris bendahara. Sama-sama kita hormati ibu-ibu jemaah Majelis Taklim yang berkesempatan hadir di sore yang mulia ini. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kepadanya di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya muliakan, Yusha bin Nun ibu suatu hari dia membawa pasukan dia. Ketika dia membawa pasukan ibu, di tengah jalan dia khawatir kalau seandainya belum sampai ke tujuan, hari sudah malam, dia khawatir ada musuh yang akan menyerang mereka. Maka apa kata Yusha bin Nun? Wahai matahari, Yusha bin Nun, engkau diperintahkan oleh Allah, sedangkan aku diperintahkan juga oleh Allah. Jangan engkau tenggelam sebelum kami sampai ke tujuan. Itu Yusha bin Nun, bu. Jangan engkau tenggelam sebelum kami sampai ke tujuan kami. Akhirnya bu, bajalan Yusha bin Nun, kok bajalan, matahari itu tetap seperti itu, bu. Setelah Yusha bin Nun itu sampai, bernormal perputaran matahari itu. Itulah mukjizat Yusha bin Nun ini. Bagaimana dengan Rasulullah? Insiqaqul qamar, bulan dapat terbelah. Ibu-ibu yang saya muliakan, suatu hari Abu Jahal di kota Mekah mengundang salah satu raja yang ada di daerah Arab, Jazirah Arab itu. Setelah dia undang, tujuan Abu Jahal ini, bu, untuk menjatuhkan Rasulullah Nabi Muhammad di kota Mekah itu. Setelah diundang oleh Abu Jahal, bu, datanglah raja ini. Dipersiapkanlah oleh Abu Jahal ini kayak menunggu pejabat datang, bu. Ada tendanya, ada makanannya, ada minumannya, ada kursi dan lain sebagainya. Maka ketika raja itu datang, ibu, maka pikiran Abu Jahal ini, bu, yang disuruh duduk di tenda itu Abu Jahal itu. Ternyata apa? Mana yang nama Muhammad, kata raja tersebut. Ditunjuklah di uang. Kamari swantanya, kalau bahasa kamari swantanya, kata raja itu. Duduk di samping saya, kata raja itu. Lalu raja itu bertanya kepada Nabi Muhammad,
betulkah engkau adalah seorang rasul? Maka Nabi Muhammad menjawab, betul wahai raja, saya adalah seorang rasul. Kalau betul engkau seorang rasul, apa mukjizatmu? Kata raja kepada Nabi Muhammad, apa mukjizatmu? Maka Nabi Muhammad itu berkata lagi, apa yang raja inginkan dari saya? Maka secara spontanitas raja itu mengatakan, bu, wang bola bulan diatedunya. Secara spontan aja sebenarnya tuh, bu. Mana lo mungkin awak bisa ambil bulan? Logikanya, kalau normalnya bisa ndak awak kini ambil bulan, bu? Bisa ndak, bu? Ndak bisa. Tapi secara spontanitas raja itu langsung menyuruh wang bola bulan tuhnya. Akhirnya Rasul sholatlah 2 rakaatnya. Izin dulu tuan rajanya, ambo sholat 2 rakaat dulunya. Itu ibaratnya bahasa umum itulah kan. Sholat Rasul, kemudian dia memohon kepada Allah, ya Allah, berat betullah yang diinginkan oleh umatku ini ya Allah. Datang malaikat Jibril, bu. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, langit dan bumi ini sudah ditundukkan oleh Allah untuk engkau. Langit, bu, bumi ko lah tunduk do ke Nabi Muhammad. Lah tunduk, bu. Makanya, bu, di riwayat lain, bu, datanglah beberapa pemuda Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammadnya, kami nyak kayu nih. Itu sobi, bu. Kami nyak banyak hartonya. Doakanlah do ke tuan waangnya. Salat rakaat, salat 2 rakaat aja Rasulullah, bu. Salatnya langsung memohon kepada Allah. Setelah berdoa, datang malaikat Jibril. Wahai Rasulullah, doamu akan diijabah oleh Allah. Kalau nak minta aroto wang yang beberapa orang Quraisy tu ni malaikat Jibril akan dikabulkan oleh Allah dengan catatan, wahai Rasulullah. Apa catatannya, bu? Jika mereka ingkar terhadap Allah, maka akan kami turunkan azab yang belum pernah terjadi di masa umat-umat sebelum ini. Dikabulkan dia Allahnya, bu. Tapi malaikat Jibril itu bicara kepada Nabi Muhammad, akan ditimpahkan azab yang belum pernah diturunkan Allah kepada umat-umat sebelum ini. Apanya Nabi Muhammad, bu? Aku lebih memilih ampunan dan rahmat untuk umatku dari Allah Subhanahu wa taala. Itunya Nabi Muhammad, bu. Sempatlah iyonya Nabi Muhammad dia kayu awak sodo, bu. Kayu awak sodo, bu. Jadi dijabah dia Allah. Dikabulkan oleh Allah doanya tu, uang kau minta roto ya Allahnya, dikabulkannya. Tapi dengan catatan, kalau ingkar awak, bu, ingkar terhadap nikmatnya Allah berikan kepada kita, maka Allah akan turunkan azab yang begitu luar biasa. Tapi Rasul lebih memilih ampunan dan rahmat untuk umatnya. Sayang terus dulu ke awak, bu. Paham, ibu? Paham, bu? Paham. Jadi ketika Nabi Muhammad selesai sholat tadi, bu, berdoa Rasul, maka Rasul berdiri. Togaknya gitu, bu, togaknya ya. Misalnya kok digikong, bu, bulan tu digikong, bu, aman tu ambil buah pepaya. Dipegang itu kan. Setelah dia pegang seperti itu, ibu, ditaruhnya di sebelah kirinya. Dibelah oleh Rasul itulah bulan itu dekat tangannya. Dibola 2, bu, tap. 1 dimasukkan ke kantong sebelah kanan, 1 dimasukkan Rasul kepada kantong sebelah kiri.
Setelah Rasul memasukkan kantong sebelah kanan, sebelah kiri, kemudian Rasul mengeluarkan lagi. Sebelah kanannya ditaruh lagi oleh Rasul di atas bukit, dan sebelahnya lagi ditaruh lagi oleh Rasul di bawah bukit. Apakah raja sudah percaya ni Rasul? Ambo lu percaya oleh. Payah tu mau berakidah wang tu bu. Canggih tu depan matunya menengok, lu juga percaya kalau Rasul Nabi Muhammad ko Rasul. Sihir ndaknya? Tentu itu nyawa kan mentuk-mentuk apa? Sulap-sulap tu sihir ndaknya? Apanya Nabi Muhammad? Kalau raja tidak percaya, boleh raja tanyakan kepada beberapa orang yang ada di negeri Sam yang berdagang. Beberapa hari lagi dia akan kembali ke kota Mekah. Jadi uang di Sam itu berdagangnya beberapa hari lagi, bisa 3 hari, bisa 1 pekan, dia akan kembali ke kota Mekah. Tanyalah kepada mereka, benar atau tidak bulan itu terbelah dia lihat. Kalau seandainya di waktu itu kita hidup, aku misalnya tinggal awak di Pekanbaru pasti kita bisa melihat bulan itu terbelah. Misalnya awak hidup Nabi Muhammad di Mekah, awak di Pekanbaru, ketika terjadi pembelahan bulan itu kalau hidup awak di masa itu, pasti kita bisa melihat bulan terbelah itu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibu ketika bulan itu sudah terbelah, pulanglah beberapa hari, sepekan setelah itu orang yang berdagang dari negeri Sam pulang ke Mekah. Ketika dia pulang ke Mekah, ditanyalah oleh masyarakat Mekah pada saat itu, apa yang kalian lihat di negeri Sam? Kata penduduk Mekah kepada orang dari Sam tadi, kami melihat bulan itu terbelah menjadi 2. Ibu-ibu yang dimuliakan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka mengetahui bulan itu betul-betul terbelah, maka raja ini mengatakan lagi kepada Rasulullah, kalau betul engkau seorang rasul, apa yang saya pikirkan? Mujizat kagum Rasul itu bisa membaca pikiran kita. Rajaku bertanya kepada Rasul, kalau betul engkau seorang Rasul, apa yang saya pikirkan? Maka Rasul berdoa lagi Setelah berdoa, lalu sampaikan kepada raja. Apa kata Rasul ibu? Tuan raja punya anak perempuan. Tuan raja punya anak perempuan, masih kecil, kurang-kurang lebih 2 tahun, 1 tahun umur, atau 3 tahun. Dia tidak punya tangan, tidak punya kaki. Ini Rasul tuh kalau betul aku ini seorang Rasul, Tuan Raja menginginkan agar anak Tuan Raja ini sembuh. Terconganglah raja karena sebelumnya Raja itu merahasiakan anaknya
Di kerajaan itu ibu, yang mengetahui anak raja tidak punya tangan, tidak punya kaki itu cuma raja, istri raja, dan pembantu raja. Bakuwongnya lah di dalam kamar yang godang, dan orang lain tidak mengetahuinya. Tentulah, yo logika lah bu. Ada anak macam itu tu malu awak, yo kan? Walaupun awak sayang, tapi pasti ada perasaan malu awak kalau ada anak macam itu. Tak punya tangan, tak punya kaki yo. Hanya hidup. Kalau matinya meninggal kan awak tak masalah. Kau hidup barang tu hidup. Kalau betul engkau seorang rasul, apa yang dalam pikiranku? Maka disampaikan oleh rasul kepada raja itu. Tercengang raja tersebut, wahai raja, ini rasul. Kalau betullah yang saya sampaikan ini, pulanglah raja ke tempat raja. Pulanglah raja. Besok atau nanti ketika sampai di kerajaan, raja akan menemui anak raja, lah punya tangan, lah punya kaki. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pulang raja kok. Sampai di kerajaan bu, di istana tu, ditengoklah ada anak kocok lai-lai. Ayah pulangnya. Mentua pulang kojo bu. Ada anak awak umur 5 tahun. Pasti kojo nak awak. Mama pulang. Kalau ayah pulang di kojo. Tentu raja banyak pengawalnya. Siapa kau ya? Siapa kamu? Kalau bahasa awaknya. Siapa kamu ya? Dan anak rajanya. Tak kojui raja tu bu. Dia anaknya tak punya tangan, tak punya kaki, berjalan kojo-kojonya, tak kojut raja tu. Siapa kamunya? Saya anak rajanya. De apa engkau bisa sembuh? Rupanya ketika raja itu sedang berbicara tadi tentang dekat Rasul itu, datang malaikat Jibril ke anakku. Wahai anaknya, ucapkanlah syahadat. Ini malaikat Jibril tapi rupa manusia bu ya, rupa manusia. Lalu ucapkanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka dengan izin Allah bu, qalulah tangan anakku, qalulah kaki anakku. Maka itu diceritakan kepada ayahnya. Apanya raja itu? Memang betullah Muhammad itu adalah seorang rasul. Mengucap syahadatlah raja itu, salah satu raja Arab itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Masuk Islamnya bu, gara-gara mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini bu? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ambo minum dulu bu. Ada 5 menit lagi bu ya. Tunggu sebentar. Itu mukjizat yang pertama bu ya. Insyikokul qamar, bulan terbelah 2. Mukjizat yang selanjutnya bu, Rasul itu bisa mendengar pembicaraan orang dari jarak jauh. Misalnya Nabi Muhammad di Mekah, awak di Siko, bercakap awak kini bu ya, dengar dek Nabi Muhammad tu. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang berada di Madinah, maka terjadilah peperangan bu. Terjadi peperangan, maka tertangkaplah pamannya Abbas. Ketika perang, tertangkaplah pamannya Abbas. Paman Nabi itu 4 bu. Abu Thalib, Abu Lahab, Abbas, Hamzah. Ulang dia. Abu Thalib, Abu Lahab, siapa lagi bu? Abbas, Hamzah. Yang awak citong ko Hamzah, Abbas.
Ketika Abbas ini tertangkap, ihdinas saka, kata Rasul, wahai paman, tebuslah diri engkau. Jadi kalau ada tawananmu, kita bisa tebus, mereka bisa lepas. Lama lalinya, ambo dah punya haroto, ambo dah ada haroto. Paman kan sebelum berperang sedang berkata kepada istri paman. Jadi bu, sebelum berperang kok, Abbas ini berkata kepada istrinya, wahai istriku, aku mau berperang. Jika aku terbunuh di medan perang, maka bagilah hartaku ini untuk anak kita berdua. Namanya Abdullah, yang satu Fadl. Anak Abbas tubuh, pertama Abdullah, yang kedua Fadl. Kalau mati ambonya Abbas, ben haroto ko untuk anak awak yang bodoh. Ketika diceritakan ini kepada Rasulullah, lama lali aku tidak punya harta. Paman kan potong baca kap doke amainya. Leton tu ibu amainya. Lai, Rasul itu bu memanggil istri Abbas tu amai. Iya enggak? Iya tidak bu? Rasul itu oyanyo du badiuk-badiuk di Abbas. Tentu Rasul memanggil istri Abbas tu apa? Amai kan? Di sini apa manggilnya bu? Oh ya tante lah. Kalau kami di kampung amai. Rasul kan pernah bercakap kepada amainya, kalau haroto iko akan dibagi dua jika paman wafat. Kini paman lah tatangko, maka haroto itu akan dibagi menjadi dua. Kan ada haroto paman doke amainya. Ambil piti itu tebus haroto iko untuk paman bisa lepas. Dari mana orang tahu? Kata Rasul, dari mana engkau tahu? Mekah Madinah itu bu, kalau dulu tu 3 bulan naik unta sampai bu. 3 bulan awalnya unta, 2 bulan bu sampai. Akini Rasul di Madinah, Rasul di Madinah, Abbas di Mekah. Kok bisa Rasul tahu pembicaraan Abbas dan istrinya? Tako Jui Abbas tu apanya? Wang betul-betul Rasulullah mengucap syahadat Abbas ko gara-gara Rasul bisa mengetahui pembicaraan dia dengan istrinya. Salah satu mukjizat Rasulullah SAW itu ibu, bisa dia mendengar pembicaraan orang jauh. Aku mungkinlah cikal bakal HP itu mungkin tuh bu, cikal bakal HP itu mungkin ibu ya, karena dia bisa mengetahui pembicaraan orang yang jauh. 2 poin ini aja bu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan, kalau tidak saya tutup langsung.